Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 7, selanjutnya kita membahas bab 2 untuk bagian 2 yaitu kita membahas lanjutan kemarin tentang klasifikasi 5 kingdom. Kan kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi itu apa, tujuannya apa gitu ya. Klasifikasi kan metode untuk mempelajari suatu makhluk hidup secara sistematis atau secara berurutan sesuai aturan yang ada begitu. Kemudian untuk tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaannya sesuai dengan ciri-cirinya sehingga mudah untuk dipelajari. Kemudian untuk ini kita kan makhluk hidup banyak banget ya, ada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri dan lain sebagainya, jamur begitu. Nah itu dikelompok-kelompokkan. Nah, atau diklasifikasikan, mereka dikelompokkan sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, untuk ini kita akan membahas klasifikasi 5 kingdom. Menurut ilmuwan Robert Whittaker, klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom. Kingdom artinya ya kerajaan berarti kelompok besar gitu ya. Diklasifikasikan menjadi 5 kingdom apa saja. Yang pertama ada Monera, kemudian Protista, ada fungi, plantae, dan animalia. Nah, manusia termasuknya mana? Manusia masuknya adalah kingdom animalia begitu. Kita bahas yang pertama yaitu tentang kingdom Monera. Ciri-cirinya yaitu bersifat prokaryotik. Inti selnya tidak memiliki membran, kemudian bersel tunggal. Bersel tunggal berarti dalam satu makhluk hidup, dalam satu organisme, dia selnya hanya memiliki satu sel. Kemudian maksud dari inti selnya tidak memiliki membran itu bagaimana? Maksudnya adalah, misalnya ini inti sel ya, nah kan setiap makhluk hidup kan terdiri atas sel. Sel itu kan penyusun makhluk hidup, begitu. Nah, untuk yang makhluk hidup prokaryotik berarti inti selnya tidak memiliki membran. Misalnya ini inti sel, ini inti sel. Nah, untuk yang prokaryotik berarti ini inti selnya tidak memiliki membran. Kalau yang eukaryotik ini inti selnya memiliki membran, berarti seperti ini, membran atau selaput pembungkus begitu. Ini untuk yang prokaryotik, gambaran bentuknya seperti ini. Kemudian untuk ini eukaryotik, inti selnya memiliki membran atau selaput pembungkus begitu. Untuk Monera, contohnya ada apa saja? Ada bakteri, kemudian ganggang hijau biru, itu termasuk contoh Monera. Kemudian Protista ciri-cirinya organisme eukaryotik, itu selnya memiliki membran ya tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian bersel tunggal atau banyak, atau nama lainnya adalah uniseluler atau multiseluler. Uni adalah satu, uniseluler bersel satu atau tunggal. Kemudian multiseluler bersel banyak. Contohnya ada protozoa dan ganggang. Kemudian selanjutnya yaitu kingdom fungi atau jamur gitu. Ciri-cirinya tidak berklorofil, ya tidak berklorofil atau tidak memiliki zat hijau daun, kemudian berspora, kemudian tidak memiliki batang, akar, dan daun, hidup di tempat lembab, bersifat saprofit dan parasit. Bersifat saprofit maksudnya adalah saprofit dia itu berarti saprofit artinya menguraikan sisa organisme atau makhluk hidup yang telah mati. Kemudian kalau parasit dia artinya menumpang, makhluk hidup yang menumpang. Contohnya ada jamur merah, jamur pancing, jamur kuping, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk kingdom plantae. Plantae tumbuhan kan bahasa ini tumbuhan. Kemudian ciri-ciri tumbuhan adalah eukaryotik. Berarti inti selnya memiliki membran, bersel banyak, dan dapat melakukan fotosintesis karena dia memiliki klorofil begitu. Dapat melakukan fotosintesis atau nama lainnya adalah autotrof. Autotrof itu dapat melakukan fotosintesis. Kemudian contohnya ya pohon rambutan, kangkung, bayam, pohon pisang, pohon bambu begitu. Kemudian selanjutnya adalah kingdom animalia. Ciri-cirinya adalah organisme eukaryotik, berarti memiliki membran ya. Misalnya memiliki membran, kemudian bersel banyak, bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Kalau yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dia namanya heterotrof begitu. Contohnya ya cacing, kambing, terenggiling. Ini
Ini contoh lain ini untuk misalnya gambar bakteri dilihat menggunakan mikroskop seperti ini kurang lebih. Kemudian ini ganggang hijau biru, kemudian ini protozoa. Kemudian ini adalah jamur, kemudian ini adalah contoh plantae, ini tumbuhan pinus, ini adalah unta contoh animalia. Ya. Selanjutnya kita membahas Monera. Kita bahas lagi ya Monera. Tadi ciri-cirinya sudah, ciri-ciri Monera bersel tunggal, kemudian bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Nah, contoh Monera ada apa saja? Jenisnya ada bakteri, ada juga ganggang hijau biru. Untuk bakteri, ciri-cirinya adalah uniseluler, terdiri atas satu sel tunggal. Kemudian ukurannya sangat kecil, 1-5 mikrometer. Kemudian bersifat mikroskopik artinya bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian bakteri ada yang bersifat patogen itu menimbulkan penyakit dan ada yang bermanfaat. Nah, ini untuk contoh bakteri ada Salmonella typhi. Dilihat dari namanya, dia adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tipus. Nah, ini adalah Salmonella typhi merupakan contoh bakteri yang menyebabkan penyakit tipus. Kemudian contoh bakteri lain adalah Escherichia coli. Bakteri ini bermanfaat. Biasanya ada di usus besar kita, untuk membantu pembusukan makanan begitu. Selanjutnya adalah Monera jenis ganggang hijau biru. Ciri-cirinya memiliki pigmen. Kemudian pigmen itu adalah zat warna, kemudian memiliki kloroplas tersebar di seluruh sel, umumnya tidak dapat bergerak, tetapi ada yang bergerak menurut habitatnya di air tawar, air laut, kemudian tempat lembab, batuan. Ini adalah contoh-contoh ganggang hijau biru. Selanjutnya yaitu kingdom protista. Untuk ciri-ciri kingdom protista secara keseluruhan adalah ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Kemudian selnya bersifat eukariotik, artinya inti selnya memiliki membran, kemudian terdiri atas protozoa dan ganggang, kecuali ganggang hijau biru. Karena ganggang hijau biru adalah tadi kelompok Monera. Nah, untuk jenis protista ada dua. Untuk protista yang mirip hewan, jenisnya adalah protozoa. Kalau protista yang mirip tumbuhan, jenisnya adalah ganggang atau alga. Kita bahas satu-satu, yaitu untuk protozoa. Ciri-cirinya, nah itu, protista mirip hewan. Kemudian karena ya ada alat geraknya, bergerak, gitu. Kemudian uniseluler, dia bersel satu. Kemudian eukariotik, dia selnya memiliki membran, inti selnya memiliki membran. Kemudian bentuk tubuhnya ada yang tetap, namun ada juga yang berubah-ubah. Kemudian protozoa juga ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contoh protozoa ini adalah amoeba, gambar amoeba seperti ini. Paramecium seperti ini. Kemudian Plasmodium malaria. Plasmodium malaria itu yang menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya adalah ganggang. Ganggang atau alga. Ciri-cirinya ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Kemudian mempunyai klorofil, mempunyai pigmen lain, mempunyai warna lain. Bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Kemudian habitat besarnya sebagian besar adalah di air. Ada juga yang hidup di tempat lembab, batu, pagar, begitu. Nah, kalau di perairan, ganggang ini atau alga berperan sebagai fitoplankton, produsen di dalam makhluk hidup di perairan, produsen. Nah, untuk makanan ikan-ikan kecil begitu ya. Kemudian untuk contohnya, contoh dari organisme ganggang ada Eucheuma spinosum ini. Atau kalian biasa menyebutnya rumput laut. Rumput laut biasa ada di es buah begitu ya. Kemudian selain itu juga ini alga jenis Eucheuma spinosum ini biasanya untuk merupakan bahan utama membuat agar-agar gitu. Kemudian ini penampakan dari Euglena, kemudian ini spirulina mungkin yang muslimah itu pernah dengar masker wajah spirulina gitu ya, masker wajah spirulina, warnanya hijau biasanya. Nah itu berarti masker tersebut bahannya dari
ganggang atau alga ini jenis organisme namanya spirulina. Begitu. Kemudian selanjutnya kita bahas kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya adalah dia tidak memiliki klorofil, kemudian memiliki spora, tidak mempunyai batang, akar, dan daun, kemudian hidup di tempat lembab. Hidupnya di tempat lembab ya, jadi misalnya misalnya ada kayu yang sudah tidak terpakai, kemudian kalian menyimpan kayu tersebut di ruangan, nggak ada udara, nggak ada cahaya, lembab gitu ya, lembab. Nah, pasti nanti lama-lama kayu tersebut akan ditumbuhi jamur, karena jamur suka hidup di tempat lembab. Kemudian bersifat saprofit. Bersifat saprofit artinya jamur ini menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, menguraikan sisa makhluk hidup atau organisme yang telah mati. Seperti bangkai, kemudian daun busuk, begitu kan diuraikan oleh jamur. Kemudian bersifat parasit. Parasit artinya jamur ini menumpang pada makhluk hidup lain, begitu. Kemudian, nah ini jenis-jenis jamur. Ada jamur saprofit yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya ada jamur Penicillium makatum. Nah ini fungsinya, ini jamur ini memiliki fungsi menghasilkan penisilin. Penisilin itu untuk antibiotik gitu. Kemudian Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ini jamur pada tempe. Dia fungsinya untuk fermentasi tempe, membantu fermentasi tempe. Kan kalau tempe itu pembuatannya kedelai, dibersihkan, kemudian direbus, didiamkan sampai dingin, dibersihkan, kemudian diberi ragi agar kemudian difermentasi. Nah, tumbuhlah jamur ini, jamur Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oryzae ini jamur yang ada di tempe. Fungsinya untuk fermentasi tempe, membantu fermentasi tempe. Kemudian contoh jamur lain, Volvariella, Volvacea, jamur merang. Ini dapat dimakan. Nah, ini contoh, ini gambar jamur Penicillium. Ini adalah Rhizopus oryzae, jamur pada tempe. Kan biasanya kalian lihatnya putih aja gitu ya di tempe. Nah, ini kalau dilihat di mikroskop, bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah jamur merang yang biasanya dimasak. Kemudian ada jamur parasit. Jamur parasit menumpang pada makhluk hidup lain. Contohnya ini, Phytophthora infestan, menyebabkan penyakit pada kentang. Ini merupakan tumbuhan kentang yang ditumbuhi jamur ini, jamur Phytophthora infestan. Ini daunnya jadi jamuran begitu. Parasit. Ya. Untuk part 2 atau bagian 2 sampai sini dulu, sampai kingdom fungi. Itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.